Weh. Gina. Nih, Gina. Xing Su Ying. Dek. Gina. Sini aja. Sini aja ya. Lalu sini aja lah. Mami. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Gina. Ini kayak brush konser Cari coklat yang itu. Oke, serah. ada itunya nih. Boleh kali yang bisa dibuat di Madinah ada terus kotak itu terus ada semua. Ada kalau jadinya jelek atasnya nggak ada. Nah, ini caranya. Bagi. Ini banyak banget, Ri. Take away. Kacau. Orang foto dulu baru dimakan. Twist cook. Ini ada ambil. Ini beda kali. Ini buat tester. Oke. Oke, masuk nih. Apa ya?
Namanya? Buat apa lagi? More spoon. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Ayo, Abu Abdul. Cek. Sudah semua ya? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah menjamu kita dengan jamuan yang spesial ya, thalabul ilm atau menuntut ilmu di tempat spesial, di tempat kejadian, di tempat di mana baginda Rasulullah SAW melakukan perjuangan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita jauh meninggalkan hotel kita, ada satu sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu berdoa ketika keluar rumah. Beliau berkata, "Man kharaja min baitihi thumma qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah." Silakan Bapak Ibu, barang siapa yang keluar rumah kemudian berdoa, ayo bareng-bareng, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya, aku menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. La haula, tidak ada daya. Allah jadikan iman di dalam diri kita, walaupun mungkin mohon maaf ibadah kita masih setengah hati gitu kan, sedekah masih mikir-mikir gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi ketika masih ada iman, Allah akan selamatkan itu. Tapi tetap Bapak Ibu, semua akan merasakan kepanikan. Bahkan dikatakan saking paniknya orang sudah lupa suami istri diguburkan ketika dibangkitkan, ketika tiga kabilah kerabat Rasulullah tidak bisa menuntut balas karena akan melawan yang mayoritas kabilah yang ikut membuat makan tadi Rasul kata si kakeknya. Ini adalah ide yang bagus, akhirnya disepakati pada usaha mereka membutuhkan أصلنا خلاص جبل الرحمة يا حجاج. Kasih Nian. أصلنا
Pakai gula nggak? Jangan pakai gula dong. Iya. Insya Allah nih. Gimana, Mi? Dingin Di mana? di Arafah. Dingin. Ini jual apa? Ini di mana? As. Kita city tour hari ini namanya kawasan Arafah. Arafah. Nah, kenapa diberi nama Arafah? Karena memang ada dua sejarah. Yang pertama kisah bertemunya dua makhluk yang itu menjadi nenek moyang kita, yaitu Hawa dan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Bapak Ibu dikisahkan ketika diturunkan ke bumi itu beberapa masa mereka saling mencari, ya, saling mencari. Kemudian Allah pertemukan mereka di kawasan Arafah, ya. Tapi bukan di atas gunung yang ada kubunya itu, bukan, ya. Para muarrikhin atau ahli sejarah itu mereka bersepakat bahwa di kawasan Arafah itu sepakati. Titiknya di mana wallahu a'lam. Yang mendekati kebenaran adalah di lembahnya di lereng Jabal Rahmah yang kemudian searah dengan Masjidil Haram, ya. Searah dengan Masjidil Haram. Karena sendiri juga nggak tahu, ya. Nggak penting ya titiknya di mana. Tapi kisahnya kita belajar. Nah, ketika mereka saling bertemu, karena sudah pernah bersama di surga, mereka kan saling mengenal. Dalam bahasa Arab namanya yata'aruf. Arafah, yata'aruf, mengetahui, saling mengenal. Maka kalimat atau kata Arafah, ya, ini terinspirasi atau muncul dari kejadian bertemunya Adam dan Hawa. Ini versi pertama. Versi yang kedua, Bapak Ibu, kejadian di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk melakukan manasik haji. Ya. Kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengajarkan tuh manasik haji, ya, mulai dari Yaum Tarwiyah, kemudian Yaum Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian melakukan Jumrah Aqabah pada tanggal 10, kemudian mabit di Mina. Nah, itu kan dijelaskan pada saat penjelasan dan proses manasik itu selesai. Malaikat bertanya, hal ta'rif ya Ibrahim? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, araftu, ya, aku sudah tahu. Nah, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dijelaskan malaikat tentang manasik ibadah haji, itu yang menjadi dasar penamaan wilayah ini sebagai wilayah Arafah. Jadi Bapak Ibu, ini tempat spesial di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu satu hari doang. Setelah itu nggak ada keutamaan seperti itu. Tempat-tempat yang lain nggak ada keutamaan kecuali Masjidil Haram dan keutamaan sebagai tanah haram. Itu ya. Ice cream. Pedas kayaknya berapa, Om? 5 real. Maaf Ibu, ada kamsa stream. 5. Iya, kamsa stream. Yes. Tapi 5. Iya. Tahu tadi 5. ada halim, ala sa halim tam ada. Keluar. Tinggal. Bayar dulu. Iya.
Berapa lu? Berapa? 4. Full. Telepon berapa telepon? Ambil. Kak, ambil Kak. Telepon. Baca aja. Iya. Brother, how much con? 5 real juga? Yes. Mau kon nggak? Siapa yang mau kon? Aku. Caca aja. Sorry. Kon dua ya. 2. Pakai telepon mana? Pino. Ya tak, saya itu. Jumratul Aqabah atau jumrah kubro, terus ada jumrah wusta sama jumrah sughra. Paling dekat ke sini ini adalah jumrah sughra. Itu di atas ada tenda putih, bukan yang pertama, yang kedua. Itu jumrah sughra, jumrah wusta sama jumrah kubro atau jumratul Aqabah. Nah, ini ada hotel, ini masih wilayah Mina. Ini juga dipakai untuk haji-haji. Di dalam ter. Bilang mau mana? Rambutnya kelihatan. Ada sini. Abi videoin. Bapak silakan sebelah sini Pak, jamaah laki sebelah sini, silakan. Boleh masuk ke dalam Pak, boleh ambil gambar, boleh foto. Bro, masuk. Masuk ya, terus. Ini dong. Bayangin, Nabi Muhammad segini doang. Dia duduk di mana? Oh. Iya, situ.
Tapi dilihat diperhatikan puncak bukit paling tinggi sebelah kiri, jangan jadi puncaknya berwarna putih datar. Ya, ada orangnya kecil-kecil puncaknya ya hitam putih ya. Di sana puncak Jabal Nur, di sana terdapat Gua Hira. Di sana malaikat Jibril turun menyampaikan nikmat pertama dari Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak Ibu ada yang mau mendaki ke atas, Bapak Ibu? Ada yang mau ke Gua Hira? Kalau mendaki atas dari tangga sini, mulai mendakinya Bapak Ibu. Mulai mendaki dari tangga di sini, di belakang Museum Wahyu. Yang kemudian kanan kiri, jalurnya sudah ada, sampai di atas di puncak turun lagi sedikit, baru sampai di Gua Hira. Dan waktu mendakinya bebas ya Bapak Ibu, ya 24 jam, gratis. Kapanpun boleh naik ke atas, silakan. Bagaimana Museum Wahyu bagus? Luar biasa. Luar biasa. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu toko hadiah Paibah 30, 50 bersih diskon. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu Gilang tulis nama, Shin tulis nama, Sajadah tulis nama, Tumbler tulis nama. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu tumbler, botol-botol, tahan panas, tahan dingin. Masya Allah. Ini Bapak Ibu 8 jam panas, 9 jam dingin. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu tulis nama Fitriana, Fitriawati, Fitria Inti. Masya Allah. Ini Bapak Ibu parfum Kasturi Bali 1 gratis 1. Masya Allah. Dua harganya 150 rial. Dua biji sekarang berapa? 750.000. Anda mahal murah-murah. Masya Allah. Masya Allah. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Gibran boleh. Masya Allah. Terakhir jemaat, ini kita juga ada Al-Quran. Silakan kita berkumpul di ruangan pertama, Bapak Ibu. Kita menghadap ke arah Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada ibu para pengunjung semua di Museum Al-Quranul Karim. Museum yang berada di kaki gunung dari Gunung Hira atau sekarang lebih terkenal namanya Jabal Nur. Dengan puncaknya ada sebuah gua yaitu Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran yang pertama. Museum ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sejarah dan perhatian umat Islam kepada Al-Quran. Ada 6 stand atau 6 ruangan, boleh mengambil gambar di semua ruangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi kita menerima wahyu yang pertama di Gua Hira ini, artinya dimulailah proses Nabi kita menerima wahyu secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Selama berapa lama Bapak Ibu? 23 tahun namanya. Dan selama itu Nabi mengajarkan wahyu kepada para sahabat, dan sahabat juga ikut menjaga wahyu dengan cara menghafalkannya dan menuliskannya. Kita lihat bagaimana para sahabat menuliskan Al-Quran di ruangan kedua. Silakan kita lihat.
para sahabat untuk menulis Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Yang pertama mereka tulis di atas batu, di atas tulang kering yang biasa digunakan adalah tulang bahu onta, kemudian di atas kulit hewan, di atas papan kayu. Nah ini seperti tangannya di rumah kita, tetapi ini digunakan biasanya sebagai sandaran kursi di atas pauta. Dan yang terakhir ini adalah apa ya? Ya di atas papan. Ada yang bisa baca di sini? Ya ayat kursi itu sekali ya. Jadi dulu Al-Quran ditulisnya seperti ini Bapak Ibu, belum ada titik dan juga barisnya juga terpisah-pisah, belum dalam satu mushaf. Yang pertama kali mengumpulkannya dalam satu mushaf adalah Khalifah Abu Bakar dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengerjakannya. Kata Zaid, andaikan kamu menyuruhku untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi kita dan takut terjadi fitnah di kalangan umat Islam. Tapi alhamdulillah atas ikhtiar para sahabat kita sekarang bisa baca Al-Quran dengan mudah, ada mushaf, nggak perlu lagi bawa pelepah kurma besar di mana-mana ya. Kita ke sana. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengar yang namanya mushaf Utsmaniyah. Di sini ada Al-Quran yang dinisbatkan kepada mushaf Utsmani. Kurang lebih bentuknya sama seperti ini Bapak Ibu, juga dengan yang di sana sama juga, yang di sana replika, yang di sini yang asli, yang original. Di sini Al-Qur'annya berusia 1200 tahun dan Al-Qur'an tertua yang ada di museum ini. Dan yang huruf-hurufnya bisa kita lihat ada titik-titik merah. Nah, itulah tanda baca pertama dalam Al-Qur'an. Titik merah di atas sebagai fathah, di tengah itu dhamma, di bawah itu kasrah. Di sana bisa baca lebih jelas. Sampai yang terakhir ada abad ke-3 Hijriah, Imam Purno juga asli. Abad ke-4 Hijriah, kemudian abad ke-5 dan abad ke-8 Hijriah. Napas lu. Oke, dari depan Bapak Ibu sekalian, kami punya Al-Quran yang sangat besar. Ada yang pernah lihat Al-Quran yang besar ini? Ya, ini Al-Quran yang lengkap 30 juz dalam 700 halaman dan mendapatkan Guinness Rekor dunia sebagai Al-Quran terbesar di dunia yang dicetak. Ini dicetak atau diprint menggunakan bahan seperti leather atau spanduk, dibuat oleh perusahaan Samaya yang membuat museum ini juga museum Wahyu di sebelah. Silakan Bapak Ibu bedakan dulu di warna ini sebelum kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita sama-sama bergeraknya. Kita sama-sama. Satu dulu. Foto di sini aja, adanya aja. Ada orang belakangnya, nggak usah gila. Ada kurang lebih 1.300 judul kitab yang semuanya ini bersumber dari Al-Quran. Yang paling banyak contohnya adalah kitab tafsir. Saya bacakan satu di sini. Ada kitab Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayat Quran. Nama lainnya yang masyhur adalah kitab Tafsir At-Tabari. Ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari abad ke-3 Hijriah dan merupakan kitab tafsir yang sangat lengkap membahas tentang tafsir Al-Quran. Ya, mohon maaf adik-adik jangan disentuh. Boleh merapat ke depan Bapak Ibu, saya ada sedikit kuis untuk semua, untuk adik-adik dan juga boleh ikut jawab ya. Kalau nggak bisa jawab nggak boleh keluar dari misi. Oke. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Berapa, Bang? 30. Satu lagi mungkin lagi 114 surah dari Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Dan penyusunan surah ini Bapak Ibu, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya adalah tauqifi, artinya diajarkan dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 347.400 huruf dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa
silakan kita masuk ke dalam. Di sini, di sana ada negara Indonesia, di sebelahnya Filipina. Untuk di bawah sini. Dengar. Dengar suaranya, nah. Dengar suaranya. Keluar beneran. Negara daftar. Mana Indonesia ini? Mana Indonesia? Ganti Indonesia, Mi. Ganti. Dari Asia. Ganti. Asia. Coba yang gede. Indonesia mana ya? Hah? Indonesia mana? Ini tahu nggak? Abi, Ini Indonesia. ini apa? Ini Afrika, Indian Ocean. Apa? Susu tak satu 1.200.000. Sis. Oh iya. Dan ini kisahnya yang ditaruh tepat di depan pintu Ka'bah. Untuk bentuk dan bumbu dan air-airnya saya lihat yang lain sama persis dengan Ka'bah sekarang. Mari kita lihat bagaimana pintu Ka'bahnya dibuat dari suatu. Kemudian kita bisa juga melihat ada kunci Ka'bah. Ada yang tahu siapa sekarang memegang kunci Ka'bah, Bapak Ibu? Bukan saya. Ya, bukan saya juga. Jadi pemegangnya adalah dulu pada zaman Nabi ada banyak pekerjaan emergensi di kalangan orang Mekah. Di antaranya adalah sajadah, yaitu pelayan Ka'bah yang mengurus dan merawat Ka'bah juga memegang kuncinya. Saat itu memegangnya adalah sahabat Abu Talhah. Seterusnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun," demi buah tin dan demi buah zaitun, yang menunjukkan ada keutamaan di dalam buahnya. Di antaranya buah dan minyaknya ini baik untuk kesehatan, juga boleh digunakan sebagai kosmetik kecantikan. Dan pohonnya ini Bapak Ibu berusia rata-rata 1000 tahun ke atas. Yang paling tua ditemukan usianya 5000 tahun. Maha kuasa Allah atas semua. Silakan Bapak Ibu kalau menikmati Bohongan lah. Al-Quran ini. Ada garis-garis ini biar tahu. Kalian nih, itu miring nih. Ini ada kan ini gitu profesional. Harus tahu. Jadi gua ya.
Tina. Suara apa ini? Mana dia? Nggak bisa, Mi. Sini, Mi. Pindah, Mi. Pindah, Mi. Ini, Mi. Mall masih sama, satu mall doang. Apaan maksudnya? Main dulu ya, saya sudah cangkat-cangkat sama juga kan. Dan aku butuh mengunyah. Ayo saya. Ini mau cari. Ini cocok kata Mi. Ini kan. KitKat segala macam. Ini beli nih. Topi. Tuh lucu banget. Mau cobain Coba ambil satu. versi kecilnya. Ya, Berapa real? kenapa? Apa? Yang coklatnya Mi. Yang coklatnya Mi. Sini. Surganya Yunan nih. Cari. Joy. Twix kurang ya? Twix kurang. Nih banyak semua. Nih. Ada yang ikonan. Mau nggak? Aisyah. Edek. Aisyah. Dengan Kak Maira, Abang Baring, Faris, Faris. Mama rasain. Buat teman-temannya kayak gimana Mi? Cari Mi? Iya, cari kayak gimana nih? Apa aja lah ya. مو بالوقت ساكن بالصبا. Kita review hasil perburuan barang-barang aneh. Buat cincin. Ini cincin. Muat cincinnya. Muat cincin dong. Tuh, itu masa kagak punya kaki dia. Punya ini. Punya. Tuh. Hehehe.
Oh. Sejuk ya? Hah? Sejuk? Walaupun panas gini. Apa? Oke. Wah, apaan tuh gede-gede? Hah? Di bawah Mi. Beli Mi. Bawahnya Mi. Beli banyak nggak? Apa enak ya? Flash. Kalau memang Di sini. Di sana, ya, salah dulu ya. Yang hah? Nah itu kan maksudnya. Pihak sana kos. Ada bijinya kecil-kecil. Manis, kata siapa manis? Iya sepet. Ini kayaknya di pakai tirik. يذكروا هارد مسكر كل مشكل Ini di. Enak. the best number one. Coba. number one. Aja. Ini dia. Itu dua aja. Ini mobilnya lebih manusiawi. Siapa? Belum mana nih?
Jangan pegang tangan gitu. Itu satu gak enak. Konsa. Aduh sakit. Jogja. Apa? Tahu? Apa nah? Apa nah? Apa nah? Baru kan ini baru nih. Dulu cuma lewat doang. Lewat doang. Kan mau ke Tobogan. Jujur Tobogan. Tapi sebenarnya katanya hantunya Hah? ada di Nah, kata lu pernah? kebun. Oh, tadi kan di kebun. Apa yang? Tahan dia. Apa Mi? Apa Mi? Itu Oh. Rame amat. Iya. kita sini kemarin. Ini besar. Kemarin. Iya. Sini boleh kan Ustaz? Ada. Ya, Jamal. Ini hewan istimewa, saking istimewa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian manusia ya tidak melihat bagaimana penciptaan ibil ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena unta ini hewan spesial. Unta ini kalau dikasih syajarati inabin. Jadi Rasulullah setelah dilempari batu tadi dalam kondisi maksurul qalbi, maka Rasulullah SAW menuju cari tempat naungan karena kelelahan dan beliau itu berdarah-darah. Zaid bin Harithah pada waktu itu mencoba untuk melindungi Rasulullah, tapi percuma. Kenapa? Jumlah kerikil batu yang dilemparkan kepada mereka berdua itu terlalu banyak, yang menjadi Zaid yang sudah teriak-teriak nangis-nangis. Oh ini anggur, Bi. Apa tuh? Assalamualaikum. Wah, ini lebih detail nih. Ini bisa pegang nih. Panasi tetesannya itu kan. Nanti kan keluar tuh di apa namanya? Penyulingan. Penyulingan di suling. Nah, bagian atas Ada minyaknya bagus di Pengendangan. Borongan gue. minyaknya. Oh. Ini Yang. lihat videonya. Oh, lepas. Lepas, Mi. Mari, sendal pakai, sendal pakai. Mari. Mari. Brother, kan hammam. Jangan, Tat. Hammam sah. Hammam.
1 tahun. 1 kali musim rose, musim rose type ini bulan 3 Maret. Ini musim rose type bulan 3 Maret, only Maret. Ini satu bekas. Ini satu bekas 10.000 bunga mawar, 25 liter air. Oke, air rose, air mawar. Satu bekas 10.000 bunga mawar, 25 liter air. Ini ditutup. Ini ditutup, ini dilakban. Ini dilakban, dimasak ini 9 jam. Oke, Haji. Ini satu bekas 10.000 bunga mawar, 25 liter air, dimasak ini 9 jam. Ini kira-kira ini hasilnya parfum di segitu. Segitu. 3,5 mili rose type ini atas original. Ini di bawah ini air rose, air bawah. Ini atas 3,5 mili rose type original. Ini pichakari. क्या बोलेगा? Haji, ini satu package, ini semua, ini 7 botol, ini semua, ini 7 macam, 7 jenis. 2 botol, ini 3,5 mili rose type original. Ini no kimia, no alcohol, no mix. Ini only rose type. Botol ketiga, ini air rose, air mawar. Ini manfaat, ini muka wajah ini glowing. Botol keempat, ini parfum spray rose. Botol kelima, ini body lotion rose, body parfum. Botol keenam, ini balsam rose. Ini balsam, batuk. Botol ketujuh, ini dupa rose, dupa dibakar di bukur rose, bukur. Ya. Kemudian. Silakan kopi. Oh, ini kembang satu. Ya, ini kembang satu. Ayo Ini bawa pakai satu. Putri pakai Masih pakai sepatu. Oh, pulang nih. Dia makan di sini. Hah? Satu nampan berempat ya. Anak kecil dihitung, jangan nggak dihitung. Ini berempat. Mantap. Panas. Satu nampan berempat. Mau ikut sini. Ibu ikut sini. Itu berempat pasti Mas Eri maju. Mas Eri maju. Eri sana, Eri pertama. Mas Eri ke situ. Ya. Gini. Ini sini. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Apanya? Aku bakal takut. Aku udah Ini pernah. taman safari yang mau diserang. Itu waktu depan, Bang, waktu depan. Aman nggak ya? Allah Akbar. Ini gimana? Oh my lord. Ini mama naikin, mama kamu anak takut ketinggian. Wah, Pelan kan ngerem ya, dia? Taman mini, taman safari nggak ada Kecil kecilnya ya. ya. Kayak roller coaster kan? enggak. Dicek aja kan, lihat ke bawah tuh puyeng. Ustaz sama. Harusnya pakai itu tuh apa nih? Ginian. Nggak usah. Udah ayo. Oh, ini kenceng banget, Bi. Kemarin enggak kayak gini, Bi. Aman ya? Aman ya? Aman. Kemarin handphone juga 360. Tapi kamu udah kencengin anginnya kayaknya deh. Kalau nggak agak dimasukin dikit ya. Goyang, Bi. Goyang sendiri, Bi. Allah ya. Ini goyang sendiri loh, Bi. Yang ini. Dulu kayak gini dulu, sumpah. Nanti naik juga kan nih? Iya. Iya. PP nih nanti. Ini harus bisa di sini.
Gimana yang tadi kamu sama Rudi? Iya. Dua aja udah hitungan satu orang. Itu nama kata gantungnya itu. Kita listrik. Beda-beda. Ini kotak-kotak. Berenang kali ya? Ya ampun, nggak video dari tadi tangan gue begini. Sepi nggak ada siapa-siapa. Iya, ada masih. Orang Arab ada. Dibawa kan? Pakai orang Indonesia berangkat sore. Takut banget. Ya. Tuh kalau dia slow, lama kayak gitu. Bye bawah. Dadah. Pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kamu masih ingat gak yang Farok teriak? Yuna gitu, ingat gak? Pas yang waktu itu. Waktu itu aku bilang balik, Farok. Farok sendiri. Lo sendiri kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Happy gak? Hah? Happy gak? Happy dong. Rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Cepet ya ntar ya kita ya. Pegangin. Itu kenapa? Ini nggak berdiri apa aku dari tadi gini. Oh ini aku duduk. 1, 2, 3 cheese. Happy yang?
kencang banget. Mana kok? Kebut ya, kebut ya. Halo, Ustaz. Itu depan si Edi. Nggak tahu lagi. Ada si Airu. Edi dah. Apa yang? Ada si Edi. Mungkin. Depannya si Dese. Halo. Ustaz. Kita berdua. Slow down. Seru nggak? CJ? Takut. Itu Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Lah berhenti. Takut. Takut. Mana? Itu nyangkut. Siapa berhenti? Itu Hidayah. Itu Nisa kalau barang dari Copot. Pasti kayak sana. Main seruduk-serudukan ya. Wah, kebanyakan ngerem. Itu seperti itu sih. Tuh, Muat lagi nggak? Buat siapa? Nah, Kalau kecil muat. Bapak Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, sakit. Maksudnya hotel है अच्छी तरह बतावन Euro sendiri euro ini yang mana dulu ni Itu yuk. Wih, marahnya tuh. Kata hajar apa? Ayo lah. sola doğru gelin. Ada satu tuh. Sepi banget nih. Yang mana? Hah? Bukan ya? Ajar rasa. Sana lagi. Tuh. Aku bukan bawa pipis. Ayo masuk, semuanya masuk. Ayo masuk. Nah, masuk. Nih fotoin nih. Tuh sama anaknya sih. Nunggu sini kali, Rik. Tuh, Rik. Mei, pesan dulu ya. Sampai juga. Apa aja? Sana, catat dulu. Yuna. Yuna. Eman. Hey. Ayo nasi gua. Korea dapat BMF.